Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Rabian Fitri, NPM 22351037 Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya, yang mana di sini saya menggunakan Popot TJS faktual. Adapun perintahnya sebagai berikut. Yang saya jelaskan di sini uh, yaitu penjelasan mengenai bagaimana Anda membagi dan merelasikan data, logika pemodelan saya. Di sini saya sudah membagi data saya, yang awalnya itu adalah data seperti ini, data wisata, ID wisata, nama tempat, kota, negara, jenis, deskripsi, nama arsitek, asal arsitek, tahun dibangun, jumlah pengunjung, dan kategori. Saya pisah menjadi 4 CSV. Alasan saya memisahnya yang pertama, identitas. Saya pisah berdasarkan identitas biar jelas gitu loh. Nama tempatnya apa, jenisnya apa, deskripsinya apa. Kemudian karena saya menggunakan menggunakan faktual, saya menambahkan latitude dan longitude. Kemudian yang kedua ada lokasi geografis. Di sini eh, berfokus pada kota dan negara asal tempat wisata tersebut, tentu saja dengan PK-nya ID wisata. Kemudian ada sejarah. Sejarah di sini berfokus pada arsitekturnya, yaitu siapa nama arsiteknya, asal arsiteknya dari mana, terus tahun dibangunnya itu kapan. Tentu saja lagi PK-nya dengan ID wisata. Kemudian ada popularitas. Popularitas ini kita pisahkan ke dalam kategori. Nah, kategorinya ini apa aja, terus jumlah pengunjungnya itu berapa. Kemudian setelah dibersihkan datasetnya tadi, setelah diubah berdasarkan pemikiran saya, apa yang saya mau dengan memisahkan 4 bagian dari data mentah, saya melakukan import. Nah, untuk import, seperti biasa kita buat dulu projectnya di Neo4j. Di sini saya membuat UAS1, kemudian nanti kita akan diminta untuk set password dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan upload folder lalu import. Nah, setelah diimport, dia akan masuk ke dalam sini, masuk ke dalam DBMS punya kita. Ini tadi dataset yang sudah saya bersihkan, identitas tempat, lokasi geografis, popularitas, dan sejarah. Kemudian setelah itu saya akan load di sini. Nah, nih di sini saya akan membuat relasi kota dan negara, di mana diambil dari lokasi geografis. Kemudian si kota ini terletak di negara mana. Kemudian saya membuat node tempat wisata dan direlasikan ke jenis. Nah, di sini kan jenis itu J. Tempat wisata itu diambil dari identitas tempat. Tempat wisata itu ID ya, tapi nanti di label saya tampilkan pakai nama. Nah, di sini ada atributnya, yaitu nama tempat, deskripsi, latitude, dan longitude. Kemudian tempat wisata ini merupakan jenisnya apa gitu. Yang ketiga, relasi tempat wisata ke kota. Di sini saya membangun relasi, kan tadi node tempat wisata sudah dibuat, maka kita relasikan. Kita relasikan ke kota. Nih, TW berada di kota mana gitu. Kemudian saya membuat relasi ke kategori dan jumlah pengunjung. Setelah tempat wisata dibuat, si TW ini masuk ke kategori kota mana. Kemudian kota ini memiliki jumlah pengunjung per tahun itu berapa, yang diambil dari jumlah pengunjung. Kemudian yang terakhir saya membuat relasi ke arsitek dan asal arsitek. Langsung saja di sini tempat wisata itu dirancang oleh siapa, arsiteknya siapa, kemudian arsitek ini berasal dari mana, yaitu asal arsitek. Kemudian di sini juga ada saya membuat tempat wisata masuk ke kategori. Kedua ada juga ini saya buat biar dia tuh displaynya tuh muncul. Soalnya dari tadi tuh nggak muncul kalau nggak pakai ini. Sama juga ini. Oke, ini. Nah, sama. Nah, ini untuk menampilkan yang 3 tadi. Kemudian ini seluruh relasi yang saya punya. Nah, seperti ini sejarah. Kategori sejarah tuh ada apa aja, misalnya Colosseum, Petra, Machu Picchu, Great Wall, dan Taj Mahal berada di mana, di Ma'an, terletak di negara mana, Yordania, gitu-gitu. Terus saya beralih ke sebentar.
Saya beralih ke kodenya, maaf ya. Laptop saya sudah mau meledak baterainya. Namanya. Kita buka dulu filenya. Template. Nah, karena saya pakai example Popoto Master, jadi bentuknya banyak kayak gini ya. Tapi saya pakai faktual, jadi kita langsung ke indeksnya saja. Ini seperti biasa, ini untuk import segala macam. Ini CSS-nya. Yang saya juga ambilnya dari example. Kita lanjut saja ke mana nih? Langsung ke mana nih? Nah, di sini yang saya rubah itu di bagian Popoto provider. Nah, di tempat wisata itu nanti kan waktu ditampilkan di Popoto itu ada node utamanya. Nah, tempat node utamanya itu adalah tempat wisata. Nanti bisa dicabangkan ke kategori kota, jenis, dan arsitek. Nah, return atributnya itu ID wisata, nama tempat, deskripsi, latitude, longitude, tahun dibangun, nama kategori, nama arsitek, jumlah pengunjung. Ini digunakan untuk mendisplay resultnya serta memunculkan pop-up yang segi 4 kota itu nanti kita lihat ya. Nah, di sini ada kategori yang diambil dari nama kategori, kota, diambil dari nama kota, negara, dan seterusnya sampai ke jumlah pengunjung. Kemudian ada provider link. Di sini saya membuat berdasarkan yang ada di Neo4j tadi. Ini merupakan berada di mana, terletak di mana, masuk ke kategori apa, dirancang oleh siapa, berasal dari mana arsiteknya, terus memiliki pengunjung per tahunnya itu berapa. Kemudian ini koordinatnya, saya memasang koordinat Bali, tapi pas ditampilkan mungkin karena negaranya location-nya mencar-mencar, jadi koordinat Bali ini jadi nggak berguna, saya juga nggak ngerti kenapa. Kemudian di sini kita kan pakai pop-up nih biar dia muncul kotaknya gitu kan. Nah, di sini ada saya tampilkan pop-up-nya, ada tempat wisata, kategori, arsitek, jumlah. Saya ingin menampilkan deskripsi, tapi tidak muncul juga, nggak tahu kenapa. Nah, ini dia. Nah, tampilnya di sini nanti. Functionnya, terus ini longitude latitude-nya. Kalau misalnya dia nggak bisa dapat, dia akan mengembalikan tidak diketahui. Kemudian di sini yang bagian create JSON-nya mana ya? Nah, ini kan karena kita features-nya buat nampilin itu kita harus nampilin nama tempat, dia nama kategori itu kategori, nama arsitek itu arsitek. Seperti itu. Langsung saja kita ke bagian sabar guys. Bagian indeks saja ya. Kita akan demonstrasikan. Nah, loadingnya lama karena laptop saya panas. Nah, di sini ada tempat wisata ada 10, kategorinya 6, kotanya 6, jenisnya 4. Arsiteknya kenapa 7? Karena ada yang NA atau tidak ada arsitek, jadi dia nggak kebaca. Kita bisa lihat dari sini berdasarkan ini kita carinya. Nah, soalnya arsiteknya siapa nih? Hiram Bingham gitu. Jadi kategorinya kategorinya itu cuma satu ya yang dipunya si Hiram Bingham ini. Kita tampilkan. Nah, si Hiram Bingham ini Machu Picchu itu berada di mana? Machu Picchu itu berada di kayaknya Mesir ya. Bukan. Nah, ini pop-up yang saya bilang tadi.
Adapun dia kalau defaultnya tuh seperti ini. Nah, dia akan menampilkan ID wisata, nama tempat, deskripsinya, latitude, longitude, tahun, pokoknya semua akan lengkap di sini. Saat kita klik, dia akan muncul pop-up-nya nih, kayak Grand Canyon, kategorinya alam, arsiteknya kan tidak diketahui, makanya jadi cuma 7. Terus pengunjung per tahunnya 5.900.000. Di sini ada notnya, itu ada tempat wisata, kategori, kota, jenis, dan arsitek. Sebenarnya kalau mau mudah kita bisa langsung cari aja di sini. Kayak mau tempat wisata apa gitu ya. Nah, misalnya mau aurora borealis, maka dia langsung muncul di bawah. Nah, lihatnya. Kayaknya nih longitude-nya salah nih. Tapi seperti itulah contohnya. Kita bukan di Jakarta ya guys ini. Kayaknya latitude-nya salah. Padahal saya copy dari Maps. Kok bisa salah ya? Coba yang lain. Yang bener. Duh, jelek guys. Duh, Machu Picchu deh. Nah, bener. Nah, kan ini Machu Picchu. Tahu juga kenapa salah yang tadi, kayaknya udah pas deh dari Maps begitu. Atau Maps yang salah ya, nggak tahu. Nah, ini kategorinya apa? Pegunungan, Birmingham. Pengunjung per tahun itu ada 1.500.000. Baiklah, itu saja. Oh ya, ini juga bisa diganti ya guys ya. Ini untuk di gambarnya juga bisa diganti sebenarnya. Cuma saya tidak pakai display gambar karena laptop saya sangat tidak bisa loading gambar jika tidak ingin ya. Lama sekali kalau loading gambar, seperti mau meledak. Nah, ini juga bisa kita ganti pakai image-nya PNG. Awalnya kan pakai marker tuh, ini pakai allocation. Oke. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.